Kabar terbaru kali ini Rismon Sianipar telah menghilang dari publik dan tentunya kali ini Rismon Sianipar dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk penyidikan, tapi dia justru nyungsep dan kabur kemana. Sementara Roy Suryo dan Tifa kali ini kesakitan dan menangis mewek minta bantuan kepada Pak Jokowi agar tidak dipenjara, dan ini lucu sekali. Ini yang dilakukan oleh gerombolan teroris ya. Dan tentunya Rafli Harun juga yang menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang ahli tata negara. Ternyata dia adalah tidak becus untuk bekerja dan tidak bisa melindungi kliennya untuk terbebas, dan justru kliennya akan masuk penjara juga. Dan ini yang terjadi. Bahkan si Rafli Harun ini juga si manusia dungu yang mengaku keren, pinter, tapi dia ternyata adalah otaknya nol ya guys, dimana dia adalah juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Jadi tamatlah riwayatnya si teroris ini ya guys ya. Dan kita tunggu aja kabar baiknya, karena kali ini justru ya Polda Metro Jaya sedang menyusun strategi bagaimana agar Rismon, Tifa, dan Roy Suryo CS ini bisa segera masuk tahanan, karena memang kali ini dia selalu mengeles ya guys, berdalih dengan adanya kriminalisasi, bahkan dia minta SP3 tapi ditolaknya juga. Bahkan dari kuasa hukum Pak Jokowi bisa Roy Suryo Rismon ini minta SP3 dengan catatan kalau dia sudah meninggoy alias meninggalkan dunia gini ya. Ini ya parah kan. Artinya Pak Jokowi tetap bersikeras agar manusia-manusia dajjal ini ya, manusia-manusia iblis ini seperti Roy, Rismon, dan Tifa ini tetap harus di jalur hukum, di pengadilan, sehingga jelas. Maka dari itu nama baik Pak Jokowi bisa dipulihkan. Sementara Roy Suryo CS ini memang harus dibuang ke Nusa Kambangan. Itu yang kita ngadagi. Apalagi kita sebagai netizen, kita sangat setuju, dan kita harus berkali-kali saya katakan, kita dukung terus teroris ini ya, Rismon, Roy, Panci, dan Tifa ini sampai masuk penjara. Bila perlu dia kembali lagi buang ke Nusa Kambangan. Oke, setuju ya? Oke, sebelum kita menonton video lebih lanjut, agar kita tidak gagal paham, tentunya kita tonton dulu cuplikan-cuplikan video berikut ini. Jokowi terlalu ikut campur, game over. Soal ijazah akan dibuka. Caleng wedok, mangkane dadi wong sing apik. Aja mung sandangane tok sing apik ya. Kelakuane, ucapane kuwi ya sing apik. Kowe iki sing apik mung sandangane, asline yo adol tempik kok. Kakekane. Ya, iya tuh si Gibran nggak balik-balik lagi ke Indonesia biar negara ini damai. Kenapa sih kamu kok takut sama Gibran sampai segitunya? Kenapa kamu takut karo bocah wingi sore? Kamu takut ya kalau Banteng nyungsep? Coba lihat baik-baik, Rismon tidak berani lagi tampil di televisi. Nggak berani. Beberapa momentum, Rismon tidak muncul. Hanya Tifa, Roy Suryo. Rismon sembunyi. Di mana Rismon? Ya, kita membawa dokumen yang terverifikasi dari Yamaguchi. Ya. Kemudian bukti-bukti yang lain yang nanti akan kita serahkan seluruhnya ke penyidik. Jadi rangkaiannya dari awal sampai kita dapatkan yang dari Yamaguchi. Itu. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Jokowi Dodo ikhlas melihat saya di penjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Apakah Pak Jokowi juga pengen Bu Kurnia di penjara juga tanpa menunjukkan ijazahnya? Masya Allah. Boleh nggak saya bicara? Dokter Rismon siap nggak diperiksa kejiwaan? Diperiksa kejiwaan untuk menyatakan bahwa saya tidak sakit jiwa. Iya. Dan dengan Pak LBB. Ini momen si goblok Roy Panci menjilat ludahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Vandal Official. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan nasib Roy Suryo CS dan termasuk Rismon, Tifa, Sianipar. Dan tentunya kali ini apa yang terjadi terhadap Rismon, Sianipar, dan begitu juga Roy Suryo dan Tifa. Tentunya kali ini yang pertama adalah Rismon Sianipar kali ini sudah ketakutan, bahkan menghilang dari publik. Entah kenapa sejak dilaporkan, bahkan sejak dipanggil pertama Perdana Rismon Sianipar oleh Polda Metro Jaya untuk penyidikan, sekarang
justru malah menghilang ya guys, entah kemana. Kita tonton sertaman video berikut ini. Coba lihat baik-baik, Rismon tidak berani lagi tampil di televisi. Nggak berani. Beberapa momentum Rismon tidak muncul. Ya? Hanya Tifa, Roy Suryo. Rismon sembunyi. Di mana Rismon? Rismon hanya berani ceriwis di media sosial dia sendiri. Dia live dengan akunnya sendiri, mungkin di YouTube-nya dia, mungkin di TikTok-nya mungkin, atau Twitter dan seterusnya. Dia hanya berani bicara di depan kolam-kolamnya. Iya, itu pun sebelum dia live, dia sudah menghapus followers atau orang-orang yang dia anggap tidak sejalan dengan dia. Sehingga dia bisa berkumpul hanya dengan gerbongnya, hanya dengan orang-orang sekolam dengan dia. Agar apa? Agar dia bisa terus memainkan kebohongan-kebohongan. Agar dia ngeles sana-sini, dia menceritakan kepada orang-orang ini. Karena dia yakini, para makmum-makmum ini, orang-orang yang di belakang dia ini, akan menceritakan kembali di medsos mereka masing-masing. Menceritakan bahwa Rismon ini sedang dizolimi, sekarang ada upaya pembunuhan karakter, coba dibungkam dengan cara apa, Bang Bil dan kawan-kawan melaporkan dia. Ya, aja guys ya. Bang Rismon, Anda pasti tidak berani muncul di televisi. Padahal kami sangat rindu Anda. Kami merindukan kegalakan Anda di televisi. Ayo dong Om Rismon, ya. Almarhum Rismon, muncullah di televisi kembali. Ya, muncullah kembali seperti sedia kala dan tunjuk-tunjuk orang itu. Kita merindukan itu. Tapi saya tidak percaya Anda akan datang. Kenapa? Karena Anda pasti berhitung. Ketika Anda muncul di media kembali, Anda muncul di layar kaca, di sana ada Andi Azwan yang akan mempertanyakan terkait Yamaguchi Anda. Di sana ada Bang David yang juga akan mempertanyakan bagaimana tentang S2, S3 Anda. Sangat sulit untuk Rismon mengambil pilihan. Saya yakin beberapa waktu terakhir ini baik Aiman, Pak Karni, siapa lagi lah, pasti mengundang Bang Rismon, tapi Bang Rismon pasti beralasan tidak bisa hadir, bla bla bla. Saya yakin itu. Dan kami menunggu kapan Rismon akan muncul di TV lagi. Kita menunggu itu, dan kami menitip salam kepada Bang Andi Aswan. Tolong Bang Andi, meminta Bang Andi Aswan nanti atau Bang Bil nanti kalau ada di televisi ketemu Rismon, tolong ditanyakan kepada Rismon dan tolong Rismon mengklarifikasi di hadapan rakyat 280 juta ini terkait surat kematiannya, terkait ijazah palsunya dan seterusnya yang beredar dan kemudian menjadi isu publik yang menyeruak sampai sekarang ini. Jadi sangat go public nih Rismon ya guys ya. Jadi keluar-keluar menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, tapi kenyataannya dia sendiri ijazahnya palsu. Bahkan sekarang dia menghilang dari peredaran publik. Tentunya ketakutan setelah dia kemarin sudah dipanggil Polda Metro Jaya untuk disidik ya tentang berkenaan dengan penipuannya ya, yang menipu bahwa dia punya ijazah dari Yamaguchi, kemudian dia juga sudah menipu surat kematiannya agar tidak ditagih ya gitu ya. Inilah Rismon Sianipar. Dan kali ini kabar Tifa ya, kali ini Tifa selalu bikin framing-framing busuk dan jahat terhadap Pak Jokowi tentunya seperti itu ya guys. Dan kali ini juga langsung disemprot oleh Mas Gundes karena si Tifa ini memang sering membuat gaduh di negeri ini. Kita tonton sertaman video berikut ini. Jokowi terlalu ikut campur, game over. Soal ijazah akan dibuka. Caleng wedok, makane dadi wong sing apik. Aja mung sandangane tok sing apik ya, kelakuane, ucapane kuwi ya sing apik. Lanjut Mas Gundes. Kowe iki sing apik mung sandangane, asline ya adol tempik kok. Kakekane. Dadi wong aja sok aneh-aneh. Makane dadi wong sing apik kelakuane. Ya, aja sembrono. Rupamu kaya silit kethek kok kakean gaya. Iya, Bang Gundes betul ya. Ora. Wong wedok iki nek ning ngarep kuwi wis ra enek ajine. Apa meneh wong wedok model-model kaya diapuranmu iki. Weh, jan-jan. Mas yo pangkatmu apa? Dokter. Dokter. Wis ora enek ajine nek ning ngarepku. Jan tenan. Piro to regane tempekmu rene tak tuku. Jebang bayi. Kowe iki nek ra kepengin dinyek wong, mangkane kowe aja ngenyek wong. Ya. Ya gitu ya guys ya. Jadi Mas Gundes marah terhadap Tifa yang suka menghina orang ya. Jadi pesan khusus buat si Tifa, kalau tidak mau dihina orang atau tidak mau dijeblosin penjara, jangan menghina orang gitu ya guys. Apalagi seorang Pak Jokowi yang merupakan alumni atau mantan presiden ke-7 yang sangat luar biasa berdedikasi tinggi terhadap negeri ini ya guys. Kok dihina oleh gerombolan teroris yaitu Tifa, Rismon, dan Roy Suryo. Ya makanya dia ini sekarang hidupnya sangat menderita ya guys. Dan kali ini juga si Novi Bully ini juga sama ini menghina juga terhadap Pak Jokowi.
Apa salahnya Pak Jokowi ya? Dulu padahal ini adalah orang yang cinta Pak Jokowi, tapi sekarang sudah berbalik alas. Ini adalah Novi Bully, ini adalah seorang pentolan PDI atau kader PDIP ya guys. Tapi kok kadernya seperti ini ya guys? Kayak iblis yang nggak terkontrol nih ya. Seharusnya puasa kayak gini, iblis seperti Novi ini harus dikerangkeng ya. Nggak bebas berkeliaran menghina Pak Jokowi. Kita tonton teman video berikut ini. Dan Prabowo katanya siap ke Teheran untuk jadi mediator Iran dan Amerika. Tujuan dan niatnya sih bagus banget. Tapi maaf nih Pak, kalau boleh saran, lebih baik Emang dia siapa nggak nyaraninnya? perlu. Ingat Pak, ingat Indonesia itu kan sekarang udah jadi anggotanya Board of Peace, organisasi bentukan Amerika. Dan Donald Trump itu kan pegang kendali kekuasaan penuh. Nah, kebetulan situasi sekarang kan lagi panas-panasnya nih. Apalagi Iran yang pemimpin tertingginya baru aja tewas karena serangan Amerika Israel. Jangan sampai Pak, nanti niat baik Bapak malah jadi bumerang sendiri. Amit-amit kalau Bapak sampai kena selepet sama Iran. Kan kami rakyat jadi sedih dan panik Pak. Terus terang nih Pak ya, dari hati kami yang paling dalam banget, nggak ikhlas kalau sampai negeri ini dipimpin sama si Gibran. Atau gini aja deh Pak, kalau tetap nih mau ke sana sebagai bentuk kepeduliannya Indonesia, Gibran aja Pak yang dikirim. Ya semoga aja tuh si Gibran nggak balik-balik lagi ke Indonesia. Biar negara ini damai, rakyatnya tuh gak punya rasa khawatir, ketakutan terus-menerus Pak. Karena jujur, setiap hari kami tuh rakyat takut kalau terjadi sesuatu sama Bapak. Si Gibran yang jadi pemimpin. Aduh, gak kebayang jadinya negara ini Pak. Kalau sampai pemimpinnya si Gibran. Salam damai Pak Prabowo. Udah gila nih Novi Bully nih ya guys ya. Ini adalah kader PDI yang sering nyonyor terus nih mulutnya ya. Mulut ember dan comberan ini ya. Selalu bikin gara-gara. Dia keterlaluannya takut dengan Mas Gibran. Takut kenapa? Oh, dia takut ya. Dasarnya si Bully ini ya. Dan kali ini juga si Bully ini akan disemprot oleh ibu netizen yang luar biasa. Karena memang si Novi Bully ini adalah manusia yang tidak tahu diri, manusia iblis yang seharusnya tidak keluar-keluar ya. Dan kali ini dia ketakutan kalau Mas Gibran jadi presiden. Dan bahkan dia saking takutannya menghina Mas Gibran agar yang dikirim ke Iran sana. Gila ini orang ini. Padahal Mas Gibran kita tahu dia lagi gencar-gencarnya kerja di Indonesia ini ya. Untuk memajukan rakyat sejahtera di Indonesia ini. Malah si Novi Bully ini datang-datang hanya bikin kacau aja. Kita tonton teman video berikut ini ya guys. Gak aja tuh si Gibran nggak balik-balik lagi ke Indonesia. Biar negara ini damai. Kenapa sih kamu kok takut sama Gibran sampai segitunya? Kenapa kamu takut karo bocah wingi sore? Kamu takut ya kalau Banteng nyungsep? Kan sekarang ada partai kecil, kenapa harus ditakutkan? Ngapain sih kamu takut karo Gibran bocah wingi sore kok mbok takuti? Apa karena sekarang sudah ada indikasi bahwa anggota Banteng sudah ngacir? Iya, anggota Banteng udah ngacir ya. Kenapa harus takut? Gajah kan partai kemarin sore, nggak perlu ditakutin kalau kamu merasa percaya diri bahwa Banteng itu menang di tahun 2029. Atau sudah ada indikasi tuh kalau anggota Banteng sudah mengundurkan diri, wis protol, buyar satu persatu. Sehingga kamu berbicara seperti ini. Lagian itu lu siapa? Lu tuh siapa kok ngatur-ngatur Pak Prabowo? Iya, betul ya Bu ya. Pak Prabowo itu sudah punya strategi dan taktik perang. Nggak usah mbok ajari. Ya, itu hanya sebagian taktik atau strategi. Nanti suatu saat kamu akan ngerti apa yang dilakukan Prabowo. Iya, betul ya Bu ya. Kita lihat aja lah nanti itu endingnya seperti apa. Manfaatnya itu apa? Kalau memang kamu tuh merasa nggak setuju dengan apa yang dilakukan Prabowo, datangi ke istana, ngomong langsung, kasih nasihat. Ya, ojo menghujat kayak gini. Ternyata hujatanmu seperti ini, alah, ujung-ujungnya, ya kan? Narasinya ke Gibran, seakan-akan kamu tuh takut luar biasa karo Gibran. Iya betul ya. Ketakutanmu, ilmumu tuh terlihat. Karena kalau Gibran masih bercokol, tentulah Banteng nyungsep gitu loh. Betul ya guys. Jadi Novi Bully ini yang jelas ketakutan sama Gibran. Selagi Mas Gibran masih berdiri menjadi wakil, maka
bakal nantinya itu banteng akan nyungsep itu ya guys, nyungsep senyungsep-nyungsepnya. Sehingga Novi Bully ini selalu bikin framing-framing jahat terhadap keluarga Pak Joko Widodo. Dan kali ini ngakak juga Rismon menghilang dari peredaran. Kemana ya kira-kira? Atau dia bersembunyi atau gimana? Kita tonton serta teman video berikut ini guys. Ya. Ya. Nah, apa aja sih Pak, ada nggak sih dokumen yang Bapak bawa untuk menunjukkan keterangan kepada penyidik? Ya, kita membawa dokumen yang terverifikasi Dokumen dari sudah Yamaguchi. terverifikasi dari Yamaguchi nih guys. Kemudian bukti-bukti yang lain. Jadi yang nanti akan Rismon kita serahkan ketakutan ya? seluruhnya ke penyidik. Kena. Jadi rangkaiannya dari awal sampai kita dapatkan yang dari Yamaguchi. Itu. Jadi artinya kita ini bukan asal tuduh menuduh saja, ya tidak seperti mereka. Iya, betul ya. Kita mempunyai bukti yang nyata langsung dari Jepang dan juga beberapa bukti-bukti yang lain yang mendukung dari pelaporan kita untuk itu. Pantas Rismon langsung menghilang. Iya, hilang. Tidak nongol lagi dia. Dia kemana ya? Ya, nggak ada lagi tuh dia ngevlog ya bersama Michael Sinaga ya. Jadi setelah ini ya nanti kita Gitu ya guys, jadi menghilang kali ini Rismon ya, karena ketakutan karena bukti dari Yamaguchi sudah clear dan valid, sudah dibawa oleh Bang Andi Aswan ya guys, dan sebentar lagi Rismon akan kelepek-kelepek, dan kali ini Tifa ini lagi mewek menangis ketakutan karena ingin dipenjara. Kita tonton serta teman video berikut ini ya guys. Perempuan ini, perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Aduh. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas? Oh, ikhlas banget. Melihat saya dipenjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya. Iya dong. Apakah Pak Jokowi juga pengen Bu Kurnia dipenjara juga tanpa menunjukkan ijazahnya? Masya Allah. Boleh nggak saya bicara? Yang jelas rakyat Indonesia menginginkan kamu ya, Tifa, Rismon, dan Roy Suryo ini di penjara. Ikhlas ya. Sangat ikhlas banget ya guys. Dan kali ini ya keikhlasan itu jelas ya. Dan kali ini dan kali ini ya selain Tifa, ini ada momen si goblok Panci, Roy Panci menjilat ludahnya sendiri. Kita tonton serta teman video berikutnya ya guys. Ini momen si goblok Roy Panci menjilat ludahnya sendiri. Bukti hitam di atas putih dari Yamaguchi yang bukan hanya email, tapi itu surat resmi, ada cap bahasanya, ada clear, ya, oke. Dan status dia itu adalah tetap benar, status ijazah tetap benar selama belum dibuktikan di pengadilan bahwa itu palsu. Naik. Jadi selama itu boleh saya jawab. Apa yang dikatakan dia? Jadi Iya, menelan ludahnya sendiri. Dia selalu mengatakan Pak Jokowi sudah dijudge oleh dia sebelum dibuktikan pengadilan. Jokowi itu jabatan 99,9%. Bahwa itu palsu. Itu menelan ludahnya yang sudah dimuntahkan sendiri. Itu yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Betul. Jadi memang harus nanti dicatatkan asal dan tidaknya harus di pengadilan. Roy Suryo harus mau itu ya. Tapi kalian ini justru ketakutan juga kamu Roy ya, menyuruh agar mengakui atau membela Rismon bahwa ijazahnya Rismon itu tetap asli sebelum dibawa ke pengadilan ketok palu, kan lucu. Sementara ijazah Pak Jokowi jelas sudah asli ya, dari yang mengeluarkan sendiri dari UGM sudah menyatakan asli. Kenapa si Roy Suryo ini belum ke pengadilan juga, tapi menyatakan bahwa 99,9% adalah palsu? Inilah manusia goblok dan dungu yang menjilat ludahnya sendiri ya guys. Ludah yang terbuang dia jilat kembali. Inilah si manusia Roy Panci ini ya guys. Dan kali ini full keterangan perihal kasus ijazah palsu Rismon. Dan kali ini kita tonton dan dengarkan sataman video berikut ini. Karena yang mengobok-obok Bapak Jokowi adalah orang-orang yang bermasalah. Betul ya, orang yang bermasalah gitu ya, yang ngobok-ngobok Pak Jokowi. Sudah jadi residivis, Roy Panci. Sekarang Roy, Rismon, ternyata ijazah palsu. Betul, ijazahnya palsu. Dia yang ijazah palsu tapi nuduh orang palsu ijazahnya. Ijazah yang asli dituduh palsu, padahal dia sendiri pemilik dan pembuat ijazah palsu. Bahkan dia dengan bangganya mengabarkan kepada kita tentang ijazah dia. Artinya memang
dia pemalsu ijazah, justru dia pembuat sendiri ijazahnya. Kemudian juga Dokter Tifa kan ternyata belum lulus. Jadi baru kuliah beberapa lama, terus keluar DO mengaku sebagai dokter. Jadi orang-orang palsu semua. Iya, palsu semua ya. Nah ini sangat disayangkan, banyak masyarakat yang terkena atau ikut dalam hasutan ya, permainan mereka. dia ya. Ini betul. semua permainan kebiadaban mereka. Nah kalau kita tercemar, ya sudah, kita artinya jadi orang-orang dungu juga. Mereka membuat kita bodoh gitu. Semoga masyarakat lebih tercerahkan, apalagi dengan kasus terbukanya ijazah palsu Rismon ini bisa membuat kita lebih waspada. Ya, betul sekali ya. Alhamdulillah akhirnya Rismon Tifa Aroy mau dirawat di tempat Pak Purnomo. Dirawat aja ke rumah Pak Purnomo. Rismon Tifa Aroy akan saya rawat sampai sembuh biar tidak ganggu orang lagi di jalan. Betul Pak ya, betul. Dan mereka bertiga langsung akan saya kirim ke Nusa Kambangan. Nah, langsung aja, jangan kelamaan ya, begitu ya. Kirim langsung ke Nusa Kambangan, jangan lama-lama ya. Setuju sekali itu ya. Dan kali ini Rismon siap diperiksa kejiwaannya karena sudah gila dan menghilang ya sekarang. Kita tonton serta teman video berikut ini. Dokter Rismon siap nggak diperiksa kejiwaan? Diperiksa kejiwaan untuk menyatakan bahwa saya tidak sakit jiwa. Iya. Dan dengan Pak LBB. Itu siap lah. Oh siap. Siap ya. Siap tapi ketakutan ya. Aduh, siap-siap tapi ketakutan. Nah, ini yang terjadi ya. Periksa kejiwaannya ya kalau ya. Rismon ya. Dia sudah menghilang yang jelas sekarang ini ya kan. Kali ini silahkan kalau kalian menurut apa ya. Jadi gini ya guys. Kita tahu bahwa ijazah Rismon ini adalah palsu dan sudah diungkapkan oleh Bang Billy. Kita dengarkan statement dari Bang Billy ya guys. Silakan kalau kalian menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu, pertanyaannya kenapa nggak dilaporkan? Betul ya. Kenapa cuma ribut-ribut dan keluar-keluar di ruang publik? Begitu kemudian Pak Jokowi laporkan balik, kenapa kalian kemudian takut dengan sistem pengadilan nanti? Kan gitu, itu yang jangan dilupakan. Nah kalau kita, begitu kita melihat potensi ada dugaan palsu miliknya Rismon, ya kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Kita nggak main-main fitnah-fitnah sana-sini, langsung kita laporkan untuk pembuktian. Betul ya Bang William. Tapi yang kita lakukan hari ini adalah, setelah kita melihat bahwa Rismon dan juga teman-temannya tidak berkemampuan untuk memberikan penjelasan kepada publik secara keseluruhan bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar-benar palsu dalam pandangan mereka. Kemudian yang kedua, setelah kita menelusuri ternyata Rismon yang mau mengajak kepada publik agar percaya sama dia bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Ternyata dia sendiri dalam hitungan kita adalah sebagai pemilik ijazah palsu. Dari sisi moralitas, maka penting juga untuk kemudian kita memberikan peringatan kepada Rismon Sianipar. Hei Bang Rismon, lo bisa berlagak sebagai pahlawan, silahkan. Lo bisa bergaya sebagai orang yang benar-benar alumni luar negeri, silahkan. Tapi usahakan jangan berbohong dong. Jangan sampai lo mengajak orang untuk mempercayai apa yang menjadi temuan lo, tapi lo berbohong secara akademik. Dan yang lo bohongi adalah hal yang memang apple to apple. Lo bilang ijazahnya orang palsu, ternyata tidak palsu, dan ijazah lo yang ternyatanya palsu, dan lo kemudian menggunakan segala cara dan drama untuk mensugesti publik agar percaya sama lo. Ini yang kemudian kita anggap jangan tunggu lama-lama, kita udah dapat fakta, kita udah dapat bukti, kita udah dapat informasi yang memperkuat bahwa ijazah Rismon itu diduga palsu, yuk kita laporkan. Jadi bukan menyerang balik sebenarnya, tapi adalah bagaimana kita menjalankan rute kita bernegara. Ya. Betul sekali ya guys, jadi bagaimana cara menjalankan rute bernegara dan jangan seperti Rismon ya, dia menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, ijazah Mas Gibran tidak punya ijazah SMA tapi dia tidak berani melaporkan, artinya kan ngawur itu ya. Seharusnya kalau dia menuduh ya berani melaporkan, tapi ketika dilaporkan juga nggak berani ya. Setelah dilaporkan oleh Pak Jokowi, dia malah justru katanya dikriminalisasi. Inilah manusia yang nggak tahu diri dan selalu bikin emosi aja ya guys. Dan kali ini kita tahu bahwa
Mas Gibran, putra Pak Jokowi ini masih keren ya di mata masyarakat Indonesia yang selalu kerja dan tidak kenal lelah walaupun banyak isu miring yang selalu ingin memajukan Mas Gibran. Kita tonton serta teman video berikut ini, guys. Hidup Jokowi, hidup anak Pak Jokowi, Gibran. Nenek-nenek ini ya. Hidup Bukoviva. Rakyat Indonesia ya guys, polos ya. Ini ya putra Pak Presiden ya. Cocok sekali kalau menjadi presiden juga ya ini ya. Rakyat masih cinta ya Mas Gibran ya, lihat. Mas Gibran, Mas Gibran. Dia luar biasa ya guys, belusukan ya. Salut ya dengan Mas Gibran meskipun dia difitnah tapi tetap semangat kerjanya. Dan rakyat masih cinta tentunya gitu ya guys. Kita lihat seperti di video ini ya. Keren ya. Dan inilah keren sekali Mas Gibran yang ditakuti oleh Novi Bule, bahkan ditakuti oleh Mak Benteng ya. Mak Benteng takut nyungsep nanti 2029. Dan kali ini kita tahu sendiri ya bahwa manusia seperti Mas Gibran ini luar biasa ya, dan cocok untuk jadi wakil presiden dan juga cocok untuk menjadi presiden. Dan kali ini kita dengarkan statement berikut nih ya. Statement berikut ini yang menyatakan bahwa jawaban cerdas dan bermartabat Bang Ade Darmawan melawan orang songong kayak Refli Harun. Kita tonton statement video berikut ini guys. Dia mengatakan Ade Darmawan, boleh nggak satu pertanyaan buat saya? Anda lulusan fakultas mana? Hukum mana? Ade Darmawan. Saya tambahkan. Saya tanya. Ade Darmawan. Ade Darmawan. Ade Darmawan. Saya tanya. Anda lulusan fakultas hukum mana? Anda lulusan fakultas hukum mana? Menuduh seseorang. Saya tidak perlu Anda tahu. Ya, kagak dong, kita perlu tahu. Kita dengarkan omongannya apa nih? Iya. Sekualitas apa omongan lulusan ini? Roy dan Bang Refli ini kan, kalau saya sudah mengategorikan saya punya diri saya adalah pakar. Saya ogah tuh nanyain universitas mana. Betul. Saya ogah tuh nanyain universitas mana. Ya, betul ya. Jadi Refli Harun ini menyatakan dia dirinya pakar tapi masih juga nanya universitas mana, dan ini kurang berbobot. Dan kali ini memang jawaban cerdas Bang Ade Darmawan ini sangat bermartabat melawan Rapli Diungu ini ya guys ya, dan Roy Suryo serta CS-nya. Oke, salam waras, salam NKRI Harmadi, dan tetap semangat selalu buat kalian semua yang selalu menonton video tayangan dari kami. Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan lahir batin, hidup indah penuh keberkahan, rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.